Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Saputra dari Pendidikan Seni Rupa. Baiklah, di sini saya akan untuk yang pertama saya akan membahas tentang seni dinasti Han, yaitu tentang artefak dinasti Han. Seni dinasti Han pada tahun 2206 sebelum Masehi dan 220 Tiongkok kuno yang dicirikan oleh keinginan baru untuk mewakili kehidupan sehari-hari dan kisah dari sejarah mitologi yang akar bagi semua. Seni didorong oleh stabilitas politik dengan kemakmuran ekonomi yang konsekuensi dan perkembangannya dikombinasikan singkat tinta dan kertas yang sangat berhasil. Kaligrafi, lukisan produk pernis, dan ukiran batu giok hanyalah beberapa bidang yang dilukis oleh para seniman Han tentang batas-batas apa yang mungkin dibuat secara teknis dan yang ingin secara estetika oleh jumlah pecinta seni yang terus meningkat. Untuk seni yang pertama itu ya kaligrafi. Kaligrafi perkembangan dalam kertas dan menggunakan kuas dan tinta menyebabkan ledakan dalam penulisan yang ada pada gilirannya menciptakan kebutuhan akan ilustrasi dari teks-teks itu. Memang dua bentuk seni ini, lukisan dan kaligrafi, akan tetap menjadi dua bentuk ekspresi estetik paling penting di Cina selama 2 milenium berikutnya. Kaligrafi terukir sudah berkembang dengan baik dan gaya telah berevolusi pada permukaan seperti perunggu, batu, dan tulang. Tapi fluiditas kertas dan kuas akan menyebabkan banyak gaya penulisan baru selama beberapa berikutnya. Dengan menggunakan sikat rambut, binatang, dan tinta yang merupakan campuran karbon, pinus, atau kompresi, dan lem menipis, kaligrafi sekarang hanya dibatasi oleh imajinasi mereka. Lalu lukisan. Sutra telah lama digunakan sebagai media melukis, tetapi meningkatkan penggunaan kertas dan ketersediaan buku yang lebih besar tentu saja merupakan faktor dalam peningkatan lukisan. Alasan lain popularitas lukisan adalah stabilitas yang disediakan oleh pemerintahan dan akumulasi kekayaan oleh warga yang lebih beruntung. Individu kaya menjadi pelindung konsumen karya seni yang bagus. Tentu ini mengarah pada invasi eksperimen dalam seni dan salah satu bidang yang akan menguntungkan dalam seni lukis tokoh. Pelukis Cina mulai menggambarkan adegan naratif dalam karya mereka, bahkan sebelum pendekatan yang lebih matang dibawa ke Cina oleh para biksu Buddha dari India di sepanjang Jalan Sutra. Ini terutama terlihat dalam lukisan dinding makam dan panel kayu yang dicat pernis. Sangat sering ada beberapa adegan yang tersusun baik secara horizontal maupun vertikal karena akan muncul dari lukisan pada gulungan sutra atau kertas. Lalu ada patung. Batu bata. Lalu ada patung. Batu bata dicap dan diukir seperti batu dengan pemandangan yang mirip dengan yang terlihat dalam lukisan dan sangat umum di makam. Ini adalah keberangkatan baru untuk seni Cina menciptakan karya seni permanen dengan bahan tahan lama. Contohnya terbaik adalah dari kuil Wu Liang di Jiaxiang. Berasal dari 150 CE atau 150 CE. Ada sekitar 70 lempengan relief yang membawa adegan pertempuran dan tokoh sejarah terkenal seperti Confucius. Semuanya diidentifikasikan dengan menyertai teks-teks dan meliputi sejarah Cina kronologis dalam catatan menggambar yang mirip dengan buku sejarah. Patung-patung figur besar jarang dari periode Han, tetapi ada beberapa patung yang mewakili para jenderal dan pejabat
yang berdiri di luar makam mereka. Karya-karya berskala lebih kecil meliputi patung perunggu kuda yang umum digunakan pada kuburan Han dan abad kedua. Ini biasanya digambarkan dalam galop penuh dengan hanya satu kuku bertumpu pangkalan sehingga mereka hampir tanpa terbang. Lalu ada seni kecil, perkembangan dalam teknik dan menyebabkan suhu pembakaran yang lebih tinggi dan tembikar kaca pertama selama periode Han. Tembikar, terutama kapal yang dicat dengan slip abu-abu yang bisa ditemukan makam Han, sangat sering meniru bentuk dan dekorasi kapal perunggu. Guci bunda rendah dengan tutup dan vas tinggi dengan tumbuh bulat dan alas sempit adalah ciri khasnya. Naga Phoenix atau harimau yang dicat adalah pilihan dekorasi yang populer. Lalu kemudian ada vas dinasti Cina Ming. Rekor jual dari vas Ming yaitu 72 juta dolar. Dinasti Ming yang membuat dinasti Ming menjadi sangat mahal yaitu kemajuan teknologi khusus yang dijalankan dan agar konsisten. Lalu bagian putih dari keramik yang memungkinkan glasir biru tidak berwarna dan tembus cahaya. Bagaimana mengidentifikasikan vas Ming asli? Yaitu yang pertama, menjadi seorang ahli dengan membaca buku. Keramik harus tembus cahaya, desain naga dan ikan dan bunga, warna biru gelap, dan memiliki tanda khusus di pangkalan. Lalu dinasti Shang dan dinasti Zhou. Untuk pada zaman perunggu, itu dari tahun 2000 sampai 1800 sebelum Masehi, dinasti Shang mulai melemparkan perunggu. Seperti kebanyakan budaya yang mulai menggunakan perunggu pada tahap awal itu dimasukkan ke persenjataan. Mencurahkan pada detail yang rumit dan melemparkan benda selain benda tajam. Tetapi yang membedakan Shang dalam metodologi perunggu kuno adalah bahwa mereka mulai mencurahkan banyak perhatian pada detail rumit dan melemparkan benda-benda selain senjata biasa, termasuk senjata upacara dan kapal pembuluh anggur ritual. Legenda pendiri dinasti pertama, Xia Mystical King Yu, berhasil mengendalikan banjir purba, membagi tanahnya menjadi 9 provinsi dan meminta 9 kuil makanan untuk mewakili mereka. Ketika Xia jatuh, 9 perunggu juga disebut perunggu menguntungkan negara diteruskan ke Shang dan sebaliknya ke Zhou. Ketika mereka menaklukkan Shang, kepemilikan kapal perunggu menjadi simbol kekuasaan dan pariset. Penguasa Shang dan Zhou menggunakan kuali gelas dan kendi dan bejana lainnya untuk mempersembahkan persembahan kepada dewa dan leluhur. Dengan demikian, pengusaha menegaskan kembali hak turun-temurun mereka atas kekuasaan dan berupa membujuk para dewa dan leluhur mereka untuk mengurangi berbagai peristiwa dengan baik.